Terima kasih, Pam. Teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali. Belum kapok ya dengan bekas kemarin ya. Semoga tidak terganggu tidurnya semalam dengan wacana Nagarjuna yang memecah segala bentuk konsep ya. Mestinya sih tidur lebih tenang sih kalau nggak ada konsep ya. Oke, jadi hari ini pertemuan ketiga, tokoh ketiga, namanya Bodhidharma. Nah, saya sudah siapkan presentasi. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik ya susunannya. Jadi Gautama itu sekitar 500 tahun, 600 tahun kemudian Nagarjuna, 500-600 tahun kemudian Bodhidharma. Jadi tiga tokoh ini memang di dalam tradisi Dharma ya, Dharma Asia ini, terutama Buddhis ya, ini memang dianggap sebagai pentolan-pentolan lah ya, preman-preman, salah satu preman-preman besarnya gitu ya. Dan saya pikir menarik juga dibahas karena belum ada di Indonesia ya yang membahas Gautama, Nagarjuna, dan Bodhidharma dalam satu paket. Gitu. Kalau Gautama udah banyak sekali pasti. Nagarjuna saya rasa masih sedikit. Bodhidharma tampaknya belum ada yang membahas sama sekali mungkin. Jadi mungkin ini adalah malam yang historis untuk Indonesia gitu ya. Pertama kalinya Bodhidharma dibahas secara sistematik dari kacamata filsafat. Nah, judul yang saya pilih adalah Resah adalah kunci. Kuncinya pakai ejaan lama gitu biar keren gitu kan. Jadi memang pada titik tertinggi ya yang diajarkan Bodhidharma ini resah adalah pencerahan ya. Samsara adalah nirvana, penderitaan adalah pencerahan. Tidak ada lagi perbedaan. Di Gautama masih jelas tuh perbedaannya. Duka, keresahan, penderitaan itu sesuatu yang harus dihindari. Di tangan Nagarjuna kosong. Bahkan penderitaan pun kosong dari esensi yang tetap. Nah hari ini justru penderitaan adalah salah satu resep untuk pencerahan. Tidak ada pencerahan tanpa penderitaan. Jadi di situ apa namanya alur diskusi kita 3 hari ini gitu. Makanya tanpa keresahan, tanpa penderitaan tidak akan ada pencerahan, tidak akan ada kebahagiaan. Gimana itu ceritanya? Nah, pelan-pelan. Oke. Sedikit review dulu supaya nggak lupa dari perjumpaan pertama. Jadi masalah kita bersama dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai nanti di masa depan, baik di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Australia, masalah kita bersama adalah dukkha, ketidakpuasan. Ada perasaan tidak puas di dalam hidup ini. Tidak seluruhnya hidup tidak puas, ada saat-saat yang membahagiakan juga, tapi seolah-olah saat-saat yang membahagiakan itu seperti cepat berlalu gitu. Dan kemudian datang lagi perasaan tidak puas. Dan itu berulang, makanya disebut samsara ya, sesuatu yang terus berulang. Jadi itu masalah kita bersama, dukkha, perasaan tidak puas. Ya kalau kita lihat hidup kita juga begitu deh. Melakukan sesuatu, senang, rasa puas, sementara. Nanti ada lagi masalah. Ada lagi sesuatu yang membuat gundah. Ya, contoh kayak saya tadi pagi saya di balkon lagi berjemur. Berasa bule aja berjemur, udah hitam begini. Tadi pagi depan balkon, matahari terang. Duduk gitu. Tiba-tiba datanglah sekumpulan bule minum bir dan teriak-teriak. Wow. Kebetulan orang Jerman, jadi saya ngerti mereka ngomong apa ya. Ya ampun, jam segini belum pulang, mabok di mana? Gitu. Baru merasa tenang, wah puas, hidup ini indah. Hai, Scheisse, bitte, wahai, guten Morgen.
ya aja gitu kan. Ya inilah ya begini ya memang polanya selalu begitu. Jadi ya ini masalah kita bersama sekali lagi adalah duka. Nah pertanyaan lalu apa itu duka? Duka itu sebenarnya bukan penderitaan. Jadi salah besar. Dengan segala hormat pada guru-guru atau yang sudah pernah mengajar sebelumnya, mungkin duka itu bukan penderitaan. Duka itu adalah perasaan tidak puas ya. Tidak harus menderita, tidak puas. Nah, kenapa ini muncul ya? Ada dua sebab. Yang pertama adalah segala hal yang berada di dalam waktu itu adalah duka. Oh, berarti semuanya dong, Mas. Ya, hampir semuanya. Termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu juga duka. Kenapa? Karena akan berakhir. Karena dia ada di dalam waktu. Kenapa? Segala hal yang ada di dalam waktu bersifat tidak pasti dan akan berakhir. Apa sih? Karir. Apalagi zaman COVID sekarang, orang pada bangkrut dan pada pemecatan kiri kanan. Karir itu berada di dalam waktu, maka dia tidak pasti dan dia akan berakhir. Apalagi cinta datang dan pergi, berada di dalam waktu. Apalagi semuanya, politik, kekuasaan, nama besar. Di sini tadi kayaknya banyak dokter ya. Kesehatan itu berada di dalam waktu. Maka dia sifatnya tidak pasti dan akan hancur pada saatnya nanti. Ini yang disebut duka. Eksistensi di dalam waktu. Keberadaan dalam waktu itu adalah duka. Wah, berarti semuanya dong, hampir semuanya. Ada yang tidak termasuk dalam duka. Itu yang akan dibahas pada malam hari ini. Ada sesuatu yang tidak ada di dalam waktu. Apakah itu? Nantikan setelah pesan-pesan berikutnya, nggak bercanda. Biar kayak iklan zaman film tahun 90-an itu. Itu yang pertama. Jadi duka itu eksistensi di dalam waktu, keberadaan di dalam waktu. Yang kedua, duka itu adalah sesuatu yang dualistik. Ada dua, dan dua itu seringkali bertentangan. Contohnya apa? Baik, buruk. Kalau kita sibuk dengan moralitas ya, saya ingin jadi orang baik dan tidak ingin jadi orang buruk, orang jahat, ada penderitaan, ada tegangan. Kenapa? Selama ada dualisme, ada dua yang bertentangan, ada ketegangan, ada ketakutan. Saya kan dididik dalam tradisi Katolik ya. Dari kecil sempat mau jadi pastor juga. 4 tahun kurang lebih saya sekolah di sekolah calon pastor. Dididik dengan sangat kuat, ini yang baik, ini yang suci, ini yang jahat, ini yang dosa, ini harus dihindari, ini harus dikejar. Wah, setengah mati pengen hidup suci, hidup baik, tapi kok godaan tinggi ya, karena yang jelek-jelek itu enak-enak ya gitu. Apa contohnya? Nongkrong sampai malam, merokok, pacaran. Jadi pastor nggak boleh punya pacaran, enak. Nggak boleh, ingat hidup kita untuk Tuhan. Waktu itu saya mikirnya gitu. Jadi dualisme, tegang terus ya. Nanti kalau berbuat dosa merasa bersalah, akhirnya harus ngaku dosa. Dan hidup tuh kayak muter-muter di antara baik buruk, dosa suci, tegang. Ada penderitaan di situ. Dulu kan waktu sekolah calon pastor itu kita di asrama ya. Kalau malam itu suka lapar jam 10 gitu ya. Namanya anak ABG gitu kan, umur 16-17 itu kan makannya banyak. Olahraga banyak, wah badan sekarang badan waktu itu nggak kayak sekarang ini ya. Malam tuh jam 10 gitu. Aduh. Kalau saya cari makan nggak boleh karena dianggap tidak bisa menahan nafsu gitu ya. Jadinya harus belajar berpuasa gitu kan. Tapi lapar. Gimana? Akhirnya bingung gitu. Akhirnya lompat pagar cari nasi goreng. Tapi merasa bersalah, aduh gila, tadi malam cabut nih. Itu nggak ketahuan, tapi ada ketakutan di situ. Ada ketegangan. Jadi selama ada dualisme, ada penderitaan. Macam-macam, baik, buruk, benar, salah. Perempuan, laki-laki itu juga dualisme. Apalagi
suci, tidak suci, macam-macam lah pembagian-pembagian itulah yang selalu dua gitu ya. Teman, kawan atau lawan juga. Saya, kami, dan mereka juga dua. Karena ada perbandingan. Dan perbandingan lalu merasa ada yang lebih hebat atau ada yang lebih kecil gitu. Muncullah penderitaan. Jadi ini akar duka ya. Dia jauh lebih halus dari sekedar penderitaan. Misalnya patah hati, bangkrut, dipecat dari kerjaan, itu jelas penderitaan. Tapi ada hal-hal yang lebih halus yang juga merupakan bagian dari duka. Nah, ini yang ingin kita bongkar sampai ke akarnya ya, duka ini ya. Gautama dan Nagarjuna mengajarkan banyak hal, detailnya bisa dilihat di tanya panitia gitu, kayaknya direkam kayaknya gitu ya, ada slide-nya juga. Tapi yang paling penting adalah correct view, pandangan yang tepat, pemahaman yang tepat tentang kehidupan. Itu kuncinya. Kalau itu bisa didapat gitu ya, maka semuanya akan berubah. Perilaku kita akan berubah, cara berpikir kita berubah, hidup kita berubah. Metanoia, walaupun metanoia bukan dalam arti Kristen pertobatan, yang arti pertobatan menjadi Kristen, bukan. Tapi ada transformasi batin, menjadi lebih damai, lebih bahagia, lebih punya sikap welas asih gitu ya. Penderitaan tetap ada, duka tetap ada, ya karena kita masih berada di dalam waktu ya. Selama kita hidup di dalam waktu, akan ada duka, akan ada ketidakpastian. Kayak saya ini hari ini baru mendapat berita bahwa proyek yang sudah dirancang dengan sangat baik gagal lagi. Dulu sama Pem juga ya, kita bikin proyek dengan sangat semangat, gagal gitu. Sekarang saya ada proyek lagi sama teman-teman, gagal lagi. Duka. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Dikerjakan dengan penuh semangat, dengan kehendak baik, ada aja kampret gitu kan. Ya itu duka, karena berada di dalam waktu itu. Jadi duka kan selalu ada, cuma kalau kita belajar dari Gautama, dari Nagarjuna, dan dari Bodhidharma hari ini, kita punya teknik untuk menghadapinya. Bukan hanya hiburan-hiburan sesaat, ya. Bisa aja hiburan nyanyi-nyanyi, gitu bisa. Tapi itu kan distraksi, tidak menyelesaikan akar masalah. Kayak misalnya, oh hari ini dapat berita proyek gagal, ya udah tadi saya euforia dengerin Dewa 19, Jamrud, bodo amat tetangga teriak-teriak gitu ya. Karena butuh euforia, ini apa? Distraksi. Tapi habis itu saya matiin terus saya lihat ke dalam ini apa ini? Apa ini? Oh ini. Ada pandangan yang kurang tepat soal kehidupan. Nah, pemahaman apa yang diajarkan Gautama dan Nagarjuna? Sebenarnya satu ya, gampang. Segala hal itu sementara, tidak kekal. Itu kehidupan itu seperti mengingatkan kita terus ya. Oh, udah paham. Segala hal sementara, kampret ada lagi di depan muka gitu ya. Yang keingetin cetok gitu. Ingat, sehebat apapun elu, sehat apapun elu, suatu saat akan sakit, suatu saat akan gagal, dan suatu saat akan mati. Ingat kayak ditabrak, oh iya ini kesementaraan, anicca bahasa Pali, anicca, oh, diingetin lagi. Jadi ya memang begitu. Anicca, ya memang segala hal berubah. Dan saya yang mendengar berita dengan saya yang ngomong juga dua orang yang berbeda, dua makhluk yang berbeda gitu. Jadi ya, kan tidak ada diri yang permanen kan. Tidak ada inti yang tetap seperti Nagarjuna kemarin. Jadi ya udah, habis itu lebih tenang, jalan-jalan, cari sate babi, karena lagi di Ubud gitu ya, banyak sate babi di sini. Habis itu ya udah nyiapin kuliah gitu. Jadi itu pemahaman yang tepat itu sebenarnya itu. Tentu saja Gautama jauh lebih elaboratif ya, bisa dilihat di slide presentasi pertama. Nagarjuna lebih filosofis. Nah, dia mahasida yang berdiskusi dengan para filsuf yang levelnya high class. Makanya kemarin itu
melelahkan sekali ya. Saya juga habis ngasih kuliah tuh gitu ya, mandi pingsan gitu ya. Langsung tenggelam di dalam kekosongan ya. Nah, Gautama dan Nagarjuna tidak hanya mengajarkan teori, tapi mengajarkan sebuah latihan, sebuah laku, praktis. Nah, Gautama memang terutama mengajarkan samadhi. Samadhi itu supaya batin kita tenang. Gimana caranya? Sederhana. Fokuskan semua perhatian pada satu titik nafas ya. Bisa merasakan di ujung sini, hidung, atau di perut. Itu ada dua aliran yang berbeda, sangat teknis lah. Tapi intinya perhatian diarahkan ke nafas, dan semua yang terjadi di panca indera diabaikan. Yang didengar diabaikan, mata tutup, yang dirasakan diabaikan, semua diabaikan, sampai hanya ada nafas di dalam hidup ini gitu ya. Naik, masuk, keluar, masuk, sampai tenang, sampai redup, sampai kuping kebuka cuma nggak dengar apa-apa gitu. Itu samadhi. Itu membantu untuk memberikan ketenangan dan melepaskan kelekatan kita dengan panca indera ya. Dunia luar, dunia panca indera. Itu latihan yang diajarkan Gautama. Disebut Anapanasati, dan itu sangat manjur, sangat saya sarankan. Saya juga sudah melakukannya berkali-kali. Jadi duduk atau rebahan, tapi kalau rebahan dia tidur soalnya. Duduk aja, tutup mata, tutup semua panca indera, kuping biarin kebuka, tapi perhatian di nafas, di satu titik, one pointed tension ya, sampai terhisap di situ, sampai dunia ini seolah hilang. Itu samadhi. Dan memang ada level-levelnya, sekali lagi itu teknis, itu nanti bisa dibahas lebih detail gitu. Nah, itu Gautama. Supaya tadi kita menyadari bahwa hidup itu memang berubah terus. Jadi pemahaman bahwa hidup berubah terus itu bisa kita tangkap, bisa kita rasakan gitu di dalam hati kita sendiri, itu bukan hanya teori ya. Oh iya ya. Karena dunia hilang memang. Kalau orang udah masuk ke samadhi, dan itu nggak sulit kok. Itu bukan super power, itu gampang asal mau. Kayak ke gym lah. Mau ototnya gede kan, ya angkat 2-3 hari, nanti juga mulai kebentuk. Bahwa dunia itu memang berubah terus. Dalam samadhi itu kerasa bener ya, dunia itu hilang, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, hilang, terus begitu semuanya. Jadi kita lebih gampang melepas. Apakah berarti terbebas dari duka? Tidak. Duka tetap ada, cuma tidak terlalu menggerogoti gitu ya. Tidak terlalu tidak menjadi momok bagi hidup ini. Nah, kalau Nagarjuna, sekali lagi dia seorang filsuf ya, jadi memang teori sangat kuat, tapi kita bisa mengambil sebuah latihan dari dia, yoga, Nagarjuna yoga. Nah, sebuah catatan, yoga itu bukan nungging-nungging, nakuk-nakuk lutut, pakai baju yoga, pakai matras, taruh di Instagram. Bukan, itu akrobat. Itu bukan yoga. Itu akrobat supaya badan sehat dan seksi atau gimana gitu, enteng, lentur. Yoga itu sebuah laku untuk mencapai kondisi kesatuan, union, atau mengingat kembali bahwa kita dan seluruh alam semesta adalah satu. Yoga tidak pernah terpisah. Nah, Nagarjuna mengajarkan kan konsep kekosongan, bahwa segala sesuatu kosong dari inti ya. Kekosongan dari inti yang tetapnya. Jadi segala sesuatu itu ya kosong. Dia berubah terus, tidak ada inti yang tetap, tidak ada inti yang permanen gitu, esensi yang permanen. Maka muncul dua aliran gitu. Entah satu, kita menghormati semuanya, tidak pilih kasih ya. Dari semut sampai Pak Jokowi, sampai Joe Biden, sampai Vladimir Putin, semua kita respect. Karena semua adalah equal. Ya. Daun pun kita respect. Anjali, bukan Anjali, ya ini lah. Postur juga. Jadi kita respect terhadap segala yang ada. Karena ini adalah tarian kekosongan. Tidak pilih kasih ya. Respect sama Pak Jokowi, atau respect sama Putin, tapi nggak suka sama
si anjing satu itu gitu ya. Si anjing satu itu bangsat nggak gitu. Itu dualisme, itu penderitaan. Oh, saya suka ini, saya nggak suka sama itu anjing itu. Nah, itu dualisme, penderitaan, ingat, duka. Jadi respect sama segalanya. Dari daun, semut, laba-laba, sampai Sultan Jogja, Raja Ubud, semua respect. Sampai apa? Tadi pagi ada laba-laba di tempat sampah, respect. Atau yang kedua, karena semua tarian kekosongan, semua adalah bullshit. Semua ini tidak ada artinya. Omong kosong. Semut omong kosong, laba-laba omong kosong, Pak Jokowi dengan segala hormat omong kosong, Vladimir Putin dengan segala hormat omong kosong, semua bullshit, semua kehidupan ini adalah bullshit. Jadi dua yoga itu. Bisa menghormati semuanya tanpa pilih kasih atau meninggalkan semuanya tanpa pilih kasih. Tidak ada dualisme. Silakan dipilih. Karena dua-duanya akan membawa kebebasan. Gitu. Di mata Nagarjuna ya, pelaku Nagarjuna Yogi atau Yogi Nagarjuna ini, emas batangan dengan batu bata itu sama nggak berharganya atau sama berharganya, tinggal pilih. Nah, ini latihan yang bisa kita terapin gitu ya. Saya ini keluar dari seminar ini, saya respect sama semuanya, sama itu, sama meja, ya mungkin lah ya biasa aja gitu ya. Tapi dalam hal itu ada perasaan appreciate, gitu, menghargai semuanya. Atau semuanya bullshit. Dunia ini adalah duka, ketidakpuasan yang membawa penderitaan. Saya akan meninggalkan semuanya. Semuanya loh ya, jangan saya meninggalkan yang jelek-jelek, saya ngambil yang bagus-bagus, dualisme lagi. Kebanyakan orang begitu soalnya. Oh, saya respect sama yang ini, tapi saya nggak suka sama yang itu. Penderitaan muncul. Tapi kalau kita konsisten, saya respect atau saya benci sama semuanya. Itu latihan yang bisa kita ambil lah dari dua tokoh besar kemarin itu. Nah, ini memang senangnya belajar Dharma ya. Ada latihan-latihan praktis dan teorinya juga sangat ilmiah, jadi tidak bertabrakan dengan agama apapun, iman apapun gitu. Bahkan saya lahir dari tradisi Katolik ya. Dengan belajar ini saya jadi mengerti ya. Yesus kan mengajarkan cinta kasih ya sebagai ajaran tertinggi. Saya bisa mengerti cinta kasih itu apa, bukan secara konsep terus nyanyi-nyanyi, cinta kasih gitu ya. Tapi merasakan dari dalam itu loh. Segala sesuatu berubah. Segala sesuatu tadi tarian kekosongan dan saya mencintai semuanya tanpa pilih kasih gitu ya. Itu menjadi sebuah pengalaman nyata gitu ya, yang terasa di badan gitu. Dulu kan konsep diajarin terus ya sama pastor, ngerti bagus memang, nyanyi cinta kasih kiri love gitu. Cuma nanti keluar dari nyanyi itu parkir keserempet mobil, anjing lu nyerempet mobil gua gitu kan. Jadi kayak ekstasi, habis itu tidak ada transformasi gitu loh. Nyanyi-nyanyi, Yesus cinta-cinta gitu, nipu, nolong, nusuk orang dari belakang, fitnah. Jadi karena memang cintanya konseptual, bukan cinta yang terasa di badan ya, yang lahir dari pemahaman yang tepat atau dari latihan yang tepat. Jadi bisa dikombin sebenarnya. Makanya saya belajar Dharma lalu menyemplung ke dalam gitu ya, sampai punya 4 istri sekarang ya. Zen, yoga, tai chi, dan tantrayana ya. Ini saya dalemin semua gitu ya. Dan ini membuat saya menjadi orang Katolik yang lebih baik gitu ya. Mungkin bukan Katolik yang suka nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi menghayati apa artinya compassion ya. Compassion yang sejati itu apa? Tulisan hari ini di Rumah Filsafat soal arti cinta yang sesungguhnya gitu. Langsung pada heboh. Tumben lu nulis cinta gitu. Ya sekali lah biar keren gitu. Nah, oke, jadi apa yang ditawarkan Bodhidharma pada hari ini gitu.
menghadapi duka keresahan ini. Nah, kita kenalan dulu sama Bodhidharma, tokoh yang relatif baru mungkin juga buat teman-temannya. Ini juga pertama kalinya saya ngomong tentang Bodhidharma, walaupun bukunya udah baca berkali-kali sih, udah lama, dari tahun 2014 ya, masih di Jerman waktu itu. Sambil jalan-jalan gitu, di taman gitu. Nah, orang India, Bodhidharma, dan dia memang dikenal sebagai pendiri Zen, patriark Zen yang pertama, jadi bapak Zen. Dia membawa Zen dari India ke Cina, dan konon sejarahnya tahun 600-700-an ya, jadi 500 tahun, 600 tahun setelah Nagarjuna, dia mampir ke Sriwijaya. Jadi Bodhidharma belajar juga Buddhisme dari Palembang ya, kerajaan Sriwijaya pada masa itu, yang memang sangat berjaya ya. Sriwijaya itu ratusan tahun berdiri ya, kerajaan Buddhis yang sangat termasyhur ya. Dan Atisa dari Tibet belajar di situ, Bodhidharma juga sempat mampir di situ. 2-3 tahun dia belajar di situ. Dan Bodhidharma juga kemudian kan ke Cina, dia dikenal juga memperkenalkan para biksu ya, yang pada waktu biksu-biksu Buddhis Cina itu cenderung tidak sehat ya, makan tidak sehat, hidup tidak sehat, akhirnya diajarin kungfu gitu ya, supaya lebih sehat. Karena kita butuh tubuh ya untuk hidup ini, nggak bisa mengabaikan hanya spiritual, tubuh cuekin aja, nggak bisa, harus dua-duanya berkembang gitu ya. Makanya dilatih kungfu dan kemudian berkembang menjadi salah satu pelopor martial arts ya di Cina ya. Kungfu lainnya dengan Tao ya, Tao dan Shaolin sebenarnya itu yang melahirkan budaya bela diri Cina ya. Wushu, Wudang, Shaolin itu kan nama-nama besar ya. Dan Bodhidharma terkenal dengan metode meditasi menatap tembok. Iya, menatap tembok. Suara potong soalnya. Meditasi menatap tembok. Jadi konon dia setelah dia ngajarin kungfu dan sempat ketemu kaisar Wu pada masa itu ya. Kemudian dia memutuskan untuk total samadhi, dan samadinya duduk menatap tembok selama 9 tahun konon ya gitu. Itu sampai benar-benar kosong ya, sampai benar-benar tidak ada pikiran, tidak ada emosi, tidak ada perasaan, dan benar-benar hanya pure awareness gitu. Baru setelah itu dia keluar dan ada muridnya waktu itu, Wiko namanya. Nah, itu kira-kira sejarahnya Bodhidharma, dan sekali lagi tidak ada yang tahu mukanya kayak gimana, tapi memang dia seorang pendekar ya, jadi memang jago kungfu, kuat dan beringas. Jadi tidak seperti Gautama dan Nagarjuna yang mulus gitu ya, dan rambut tertata rapi. Nah, Bodhidharma sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Gitu, karena ya itu appearance is emptiness. Penampilan itu adalah kekosongan juga gitu ya. Ngapain buang-buang waktu ngurusin mayat ini gitu kan. Ini relevan untuk zaman now ya, ketika skincare itu menjadi mode kiri kanan, cowok cewek maupun semuanya ya, semuanya pakai skincare karena tubuh sangat penting, bahkan dianggap yang paling penting. Suntik botox supaya tetap tidak keriput. Saya punya teman sebelum pandemi operasi plastik hidung ya, supaya mirip artis Korea. Nah, ya memang Bodhidharma melihat ya appearance is illusion gitu ya. Appearance is emptiness. Penampakan itu sebuah kekosongan, jadi tidak perlu terlalu diperhatikan. Nah, ini legendaris. Kalau kita membahas Bodhidharma, kita harus membahas percakapannya dengan Kaisar Wu di Cina pada masa itu. Jadi sekitar tahun 600-700 itu sudah banyak Buddhisme di Cina, sudah berkembang pesat. Tapi kebanyakan hanya fokus soal formalitas ya, ritual, cara berpakaian, aturan-aturan moral gitu ya. Jadi agama formal.
tidak ada isi, semuanya penampilan, ritual rame-rame, bikin upacara, bikin ibadah bersama gitu, rame-rame, terus penampilan juga harus pakai yang sesuai dengan ajaran Buddhis yang dimengerti mereka gitu ya. Tapi tidak ada perubahan batin, tidak ada transformasi, tetap perang, tetap korupsi gitu ya. Nah, Bodhidharma datang ke Cina yang seperti itu, di mana ajaran Gautama tinggal sekedar kulitnya aja, gitu. Kulit penampakan luar saja, hatinya tidak ada transformasi, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada panya, tidak ada wisdom. Nah, waktu itu Bodhidharma kan datang, terus Cina tuh belum sebesar sekarang ya. Cina tuh terdiri dari beberapa kerajaan waktu itu. Yang di selatan itu dipimpin oleh Kaisar Wu. Nah, dia itu ada tokoh hebat. Setelah dari India dia sempat ke Sumatera, ke Sriwijaya, lalu kemudian ke Cina gitu. Saya harus berjumpa dengan dia karena ini orang hebat ini. Jadi berjumpalah gitu. Kaisar Wu dengan Nagarjuna, dengan Bodhidharma. Ini legendaris sekali ya. Walaupun tidak ada yang sungguh tahu ini benar terjadi apa enggak gitu ya. Tapi ya seperti halnya sejarah kan, banyak yang itu adalah sebuah teaching stories ya. Cerita untuk mengajarkan sesuatu. Percakapan pertama menarik. Kaisar Wu bilang gini, "Hey, Master Bodhidharma, saya ini orang hebat loh. Saya sudah membangun begitu banyak rumah ibadah di Cina. Semuanya berlapis emas. Saya sudah menopang para pemuka agama pada masa itu, agama Buddhis ya. Dan saya sudah mensponsori mereka, kasih uang, kasih makan, pokoknya mereka semua makmur dan bahagia di kekaisaran saya gitu. Kira-kira saya dapat apa ya gitu? Masuk surga nggak? Atau jadi Buddha nggak? Mencapai nirvana nggak? Gitu. Kan saya sudah hebat nih sebagai kaisar yang menopang agama, gitu kan. Membangun begitu banyak rumah ibadah yang mewah dan besar, gitu. Bodhidharma dengan muka kayak begini, gitu ya, dia bilang tidak ada artinya, tidak ada pahalanya, tidak ada karma baiknya, nol. Kaisar Wu gitu. Ini bertentangan dengan ajaran Gautama nih. Ingat konsep karma loh. Kalau kita berbuat baik, kita akan memetik buah karma yang baik. Gitu. Ini ajaran dualisme ya, karma baik, karma buruk ya. Bodhidharma tidak peduli dengan ajaran itu. Nol, nggak ada. Semua adalah tarian kekosongan. Karma pun juga kosong. Tidak ada pahala, tidak ada karma baik. Kaget kan? Bayangin pada masa itu ya, kaisar berhadapan dengan orang semi gelandangan kayak begini ya. Kok nggak dibunuh gitu ya? Terus ditanya, loh, jadi saya ini kan menopang agama gitu ya. Tapi saya kok nggak dapat apa-apa gitu ya. Saya kan sudah menolong gitu ya. Jadi sebenarnya ini agama apa sih? Gitu. Apa sih inti ajaran agama ini, Buddha ini, ajarannya Gautama ini sebenarnya apa sih? Gitu ya. Tanya si Kaisar Wu ya. Sebenarnya apa sih intinya? Inti dari Dharma ini apa sih? Siapa? Bodhidharma terinspirasi dengan Nagarjuna ya. Dia pasti membaca Nagarjuna ya. Dia bilang complete emptiness of everything. Itu jawaban. Bukan masuk surga, bukan masuk neraka, bukan dapat pahala, bukan. Inti utama ajaran Buddha Dharma atau dharmanya Buddha ini adalah complete emptiness, kekosongan total dari segala sesuatu. Saya teringat percakapan kemarin soal dark matter ya, materi gelap dan kekosongan sebagai inti dari materi ya, ilmu fisika ya.
Jadi berapa tuh? 1400 tahun yang lalu sudah dibicarakan oleh Bodhidharma. Inti dari ajaran atau dari pengetahuan Dharma atau hukum-hukum kehidupan adalah kekosongan dari segala sesuatu. Complete emptiness of everything. Terus Kaisar bilang makin bingung aja. Ini ajaran apa ini? Udah dia bilang saya tidak mendapat apapun, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada nibbana, tidak ada nirvana, tidak ada apa-apa. Sekarang saya tanya apa inti ajaranmu gitu, dia bilang kekosongan total dari segala sesuatu. Aduh, orang gila kayaknya itu. Ceritanya, kamu ini sebenarnya siapa sih? Sombong banget gitu ya. Gue pengal juga loh gitu ya, kalau orang Jakarta bilang itu. Sombong banget sih. Siapa kamu? Ditanya gitu. Nagarjuna menjawab, saya tidak tahu. Jadi bahkan Bodhidharma pun nggak tahu dia itu siapa. Kenapa? Berubah terus. Ya, percakapan kemarin ya. Berubah terus. Saya bilang saya bukan Reza. Gitu. Ini makhluk yang berbeda dari yang ngomong kemarin. Gitu. Tadi Pam ketawa, ini makhluk yang emang benar makhluk yang berbeda secara realistis ya. Kalau dipaksa, kalau kamu bukan Reza, kamu tuh siapa? Gak tahu. Itu jawaban Bodhidharma. Ditanya sama Kaisar, siapa lu? Gitu ya. Sombong banget. Gue juga nggak tahu. I don't know. Nah, udah. Jadi lalu Bodhidharma merasa, ini kayaknya saya sia-sia datang ke Cina nih. Orangnya pada terjebak pada formalisme agama. Mirip di Indonesia ya sebenarnya ya. Agama tuh semua urusan penampilan, bangun rumah ibadah yang banyak-banyak gitu ya. Tapi korupsi jalan terus, nyolong jalan terus, fitnah jalan terus, jahat jalan terus lah gitu lah. Jadi ingat Mas Boy gitu. Berdoa jalan terus, maksiat jalan terus gitu ya. Jadi si Bodhidharma ketukar-tukar mulu nih. Bodhidharma mikir nih kayaknya sia-sia gue datang ke sini. Gak bakal ada yang dengerin dah. Udah. Akhirnya dia naik ke gunung, mendirikan Shaolin, biara Shaolin, dan kemudian meditasi selama 9 tahun. Nah, jadi tiga poin. Yang pertama adalah perbuatan baik itu kosong di mata kenyataan absolut ya. Dari sudut pandang yang paling tinggi ya, paling mutlak, baik, buruk, benar, salah itu tidak ada artinya. Dari kacamata relatif, tradisi, di kacamata pemerintah, di kacamata agama jelas itu ada artinya. Menolong itu baik, mencuri itu jahat, itu jelas. Tapi dari kacamata yang mutlak ya, tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan antara penderitaan dan kebahagiaan. Antara duka, antara ketidakpuasan dengan pencerahan, tidak ada perbedaan. Terus inti dari semua yang kita omongin 3 hari ini adalah kekosongan total dari segala sesuatu, complete emptiness of everything. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada Reza, tidak ada Mas Dimas, tidak ada Dr. Rogatus, tidak ada Pem, dari kacamata absolut ya, kacamata mutlak. Ini karena Bodhidharma nih dia bukan orang yang diplomatis gitu ya. Beda dengan Gautama. Gautama sangat diplomatis. Bodhidharma sangat tidak diplomatis. Dia ngomong apa adanya. Gitu. Tidak ada basa-basi. Mirip seperti Osho. Osho itu salah satu master juga dari India. Tidak ada filter. Dia melihat selalu dari kacamata absolut. Kebenaran sesungguhnya, kebenaran absolut. Terus yang ketiga adalah bahwa identitas manusia sesungguhnya adalah kekosongan, maka tidak bisa didefinisikan. Misalnya siapa ini? Nggak tahu. Siapa kamu? Nggak tahu juga. Kalau saya tunjuk, ini siapa nih? Saya nggak gitu kelihatan muka-mukanya teman-teman. Misalnya saya tunjuk Mas Dimas gitu ya.
Mas Dimas, siapa kamu saat ini? Nggak tahu. Tapi dari kenyataan relatif, dari kenyataan sosial ya, namanya Dimas, namanya Reza, namanya Pem, gitu ya. Ada Dokter Rogatus juga, gitu ya. Moga-moga nggak lagi operasi, gitu ya. Jadi dari kacamata kenyataan absolut, gitu, saya inti dari identitas manusia adalah ketidaktahuan. I don't know, saya nggak tahu. Bukan saya nggak tahu karena saya bodoh, karena saya benar-benar nggak bisa mendefinisikan ini berubah terus, dan ini kosong, tidak bisa didefinisikan. Nah, inilah kira-kira prolog untuk Bodhidharma. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya, The Zen Teaching of Bodhidharma. Ini buku yang saya sudah baca berkali-kali, tapi untuk kuliah ini saya baca lagi minggu lalu, untuk ingat-ingat lagi. Dan kayaknya kali ini kita pakai metode eksegesi aja ya, tafsir langsung ke teks-teksnya Bodhidharma gitu. Saya udah baca, saya pilih beberapa paragraf yang menurut saya penting, dan dia memang sering mengulang-ulang ya. Argumen yang sama diulang lagi di beberapa tempat, diulang lagi di halaman berapa, diulang lagi untuk menekankan poin yang ingin dia sampaikan. Itu biasa sih. Jadi saya akan ambil beberapa paragraf yang menurut saya penting, coba memberikan komentar, dan semoga bisa memberikan sudut pandang baru ya. Nah, Bodhidharma ini bisa dianggap sebagai perputaran roda dharma yang ketiga. Gautama yang pertama, 4 kebenaran mulia itu, Nagarjuna yang kedua dengan konsep kekosongan, dan yang ketiga Bodhidharma dengan konsep yang disebut hakikat batin yang tercerahkan, enlightened nature of the mind, hakikat batin yang tercerahkan. Jadi intinya gini, semua makhluk hidup pada dasarnya sudah tercerahkan. Di hakikat terdalamnya ya, esensi terdalamnya sudah tercerahkan. Tapi karena dia lupa, atau dia nggak tahu, atau dia nggak diajarin, maka dia menderita. Dualisme masuk dalam waktu penderitaan. Itu kira-kira argumennya Bodhidharma. Nah, apa ini enlightened nature? Apa hakikat yang tercerahkan? Nah, kita coba bahas malam ini ya. Jadi kalau tema kemarin adalah kekosongan, tema hari ini adalah enlightened nature, atau hakikat batin manusia yang sudah selalu tercerahkan. Kalau ada beberapa lagi nyebutnya Buddha nature. Buddha itu artinya kesadaran yang bangun. Jadi setiap orang tuh pada dasarnya sudah Buddha, sudah bangun, sudah tercerahkan. Cuma dia lupa, nggak tahu, dan nggak diajarin. Jadi kayak misalnya gini, analogi yang sering dipakai. Saya punya rekening deposito 40 miliar. Ada tuh, belangko depositonya punya. Cuma saya keselip di mana saya nggak tahu. Keselip di lemari, dan saya akhirnya lupa bahwa saya punya deposito 40 miliar. Dan saya kemudian dipecat karena COVID. Tabungan habis. Lalu saya merasa sangat miskin. Aduh, hidup tuh susah ya Tuhan. Aduh, mau cari kerja buat jujur aja, hidup cari kerja yang jujur susah gitu. Masa harus nyolong gitu. Padahal saya punya belangko rekening 40 miliar di lemari saya, tapi saya lupa, saya nggak tahu. Dan nggak ada yang ngasih tahu. Akhirnya saya jadi pengemis. Minta uang di jalan. Karena saya miskin. Tabungan udah habis. Tapi saya punya deposito, tapi saya nggak tahu. Nah, seperti itu. Kita semua seperti itu. Di dalam batin kita itu sudah selalu tercerahkan. Sudah selalu sadar dan tercerahkan. Cuma karena lupa, nggak tahu, dan nggak diajarin, maka kita sampai akhirnya mungkin datang ada orang yang ketemu saya gitu misalnya di jalan itu lagi ngemis gitu. Loh, Pak Reza, ngapain ngemis gitu ya? Nggak punya duit, pecat, COVID. Nah, lu tuh kan kaya banget. Lu tuh punya uang 40 miliar di bank. Ngapain lu ngemis-ngemis gitu? Ah,
Dari mana? Itu ada belangkonya, gini. Ada buktinya, bukti setoran. Dibawa ke bank, dikasih lihat, oh, akhirnya saya kaya lagi. Oh, saya punya 40 miliar, atau 40 miliar itu sampai 7 triliun juga bakal habis ya kalau hidup hemat ya. Ya begitu pula kita semua ya. Bodhidharma, Nagarjuna, Gautama tuh kayak ngingetin kita loh, hey Reza, hey Pam, halo dokter, apa kabar? Dimas, karena saya cuma tahu orang-orang ini, ya Nurudin ada kan nih? Gitu. Nurudin gitu ya. Kalian semua sudah tercerahkan, cuma kalian lupa. Nggak tahu dan nggak ada yang ngajarin, maka kalian mengira, oh hidup ini penuh dengan penderitaan. Apalagi mungkin dokter, pasien sakit, stres, meninggal, atau mungkin ada teman kolega dokter juga yang kemarin kena COVID, sakit, meninggal, oh hidup ini nestapa ya, nolongso gitu. Karena kita nggak tahu bahwa di batin kita ini ada esensi yang tercerahkan. Tinggal dia dikenali aja, dibangkitkan. Nah itu yang Bodhidharma ngajak kita semua. Untuk melihat ke dalam, benar-benar ngebor ke dalam. Bukan pakai bor beneran, bor konseptual gitu ya. Bor spiritual gitu ya. Bodhidharma. Oke, jadi sekali lagi metodenya eksegese ya, tafsir aja, tafsir teks gitu ya. Nanti ada komentar, saya kasih komentar, lalu kita bisa diskusi. Oke, ini kutipan. Ketika kamu berjumpa dengan tantangan atau hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan marah karena itu jelas masuk akal. Dengan pemahaman ini kita sejalan dengan reason ya, dengan akal sehat, dengan akal budi atau dengan tata semesta gitu ya. Dan dengan mendapatkan ketidakadilan ya, kita memasuki jalan. Apa artinya dari paragraf ini? Kata kuncinya adalah kalau ada masalah, jangan panik, karena itu jelas itu adalah pintu sebenarnya, pintu untuk kita semakin belajar lagi, untuk memasuki jalan lagi. Kayak tadi saya bilang, hari ini saya dapat berita proyek saya gagal. Saya diingetin lagi, oh ya anicca. Tidak ada yang pasti di dalam waktu. Kita hidup di dalam waktu, kan karena kita hidup dalam waktu, maka ada ketidakpastian. Pun kalau ada keberhasilan, dia akan berakhir. Oh, jadi saya diingetin lagi. Nah ini pencerahan sebenarnya, sebuah realisasi pencerahan sebenarnya. Iya, jadi saya jangan terlalu mencengkeram lah. Gitu. Apapun nanti jangan terlalu mencengkeram lah. Ingat, hidup itu seperti kabut, seperti pelangi. Dia kelihatannya ada, tapi deketin tuh nggak ada yang bisa digenggam. Gitu. Jadi dilepas. Dan biasanya yang ngingetin adalah penderitaan, kegagalan biasanya yang ngingetin. Mungkin teman-teman dokter ya, dengan segala hormat pada pekerjaan mereka, sudah berusaha sebaik mungkin, sudah belajar lama menggunakan terapi sebagaimana mestinya, diagnosis dengan sangat tajam, pasien meninggal juga gitu. Kayak diingetin lagi loh, aduh, memang segala hal ini sementara ya, dan kita nggak bisa mencengkeram gitu ya. Dan mungkin kalau religius ya memang manusia bisa berusaha, tapi ada kekuatan lain yang memutuskan. Jadi kita lebih rendah hati, lebih tidak mencengkeram, gitu, tidak menggenggam, tidak ngotot gitu loh dengan segala hal. Kayak project tuh udah di depan mata. Ya ampun, proposal udah bagus, timnya juga udah keren, masa masih berantem. Nah itu, ya, dengan mendapatkan penderitaan atau pengalaman ketidakadilan, kita memasuki jalan. Nah, ini tafsiran saya ya, bahwa kita ngomong keresahan ya. Keresahan adalah jalan menuju pencerahan. Kira-kira itu tesisnya.
ada satu cerita yang menarik ya di dalam tradisi Asia, itu lumpur dan lotus ya. Artinya lotus itu kan bunganya sangat indah ya. Jadi dia kelihatan sangat indah, tapi di bawahnya itu lumpur sebenarnya. Sesuatu yang sangat menjijikan. Tapi dua ini saling membutuhkan. Tidak ada lotus tanpa lumpur. Keindahan ini yang tampil kelihatan itu bunganya, itu membutuhkan lumpur. Maka tidak ada perbedaan sebenarnya antara penderitaan yang kita alami dengan pencerahan yang ingin kita capai. Itu satu dan sama, itu saling membutuhkan. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak padi kali ya. Padi itu butuh pupuk, dan pupuk itu kotoran sapi ya, yang pupuk kandang ya, pupuk alami ya, yang tidak kimia gitu. Padi jadi beras, makanan pokok untuk banyak orang di Indonesia, tidak semua ya. Tapi ditanam dengan kotoran sapi, dan dua hal ini tidak terpisahkan. Karena ada kotoran sapi, padi bisa tumbuh dengan baik, gitu, dengan bagus, dan bisa dimakan dengan enak. Dan di dalam diri kita semua ada kotoran sapi ya. It's okay. Memang begitu. Maka jangan takut dengan penderitaan yang gagal, karena itu saatnya untuk bijaksana. Because it makes sense. Nah, kalau saya nafsirnya gini. Misalnya muncul perasaan resah ya. Atau konkret lah, kayak saya hari ini, saya kecewa. Saya kecewa, tapi saya sadar bahwa saya kecewa. Jadi perasaan kecewa muncul dan ada kesadaran di belakangnya. Saya sadar bahwa saya kecewa. Jadi bukan hanya kecewa saja lalu saya marah-marah, banting-banting, jangan ini rumah sewaan nanti banting-banting suruh ganti gitu. Ya apalah, jadi emosional, lalu nyetir, lalu maki-maki orang di jalan, lalu jadi depresi, stres gitu, atau mabok, cari one night stand di bar dekat sini gitu ya. Itu tidak ada kesadaran, itu hanya ada kecewa. Tapi kalau saya kecewa lalu saya sadar bahwa saya kecewa. Jadi di dalam resah itu ada, di dalam kekecewaan itu ada kesadaran. Nah, kekecewaan ini adalah lumpur, kesadaran ini adalah lotus. Dan kesadaran adalah kebijaksanaan. Kunci dari segala-galanya adalah kesadaran. Itu tesisnya Bodhidharma ya. Jadi tadi hakikat tercerahkan di dalam diri kita itu adalah kesadaran murni sebenarnya. Dia kosong tapi dia sadar, empty but aware. Semua orang punya. Buktinya apa? Semua orang punya. Lihat jari saya. Mungkin saya berasa di kelas gitu kan. Kelihatan nggak jari saya ini telunjuk? Lihat kan? Berarti kita sadar, kita semua sama-sama sadar ada jari telunjuk. Itu kesadaran. Semua punya. Asal nggak tidur atau bengong. Gitu ya. Bengong pun ada kesadaran, cuma dia nggak dipakai. Tidur pun ada kesadaran, makanya kita bisa bermimpi. Jadi sekali lagi, di dalam kekecewaan, kalau kita sadar, maka kekecewaan atau resah ya, dibungkus dengan kesadaran, maka terjadilah ini, lumpur dan lotus, padi dan kotoran sapi. Ini wisdom, ini kebijaksanaan. Kalau tidak ada kecewa, tidak ada keresahan, tidak ada kesadaran. Dia mungkin lagi di mana gitu ya. Maka kuncinya adalah apapun emosi yang muncul, sadari. Dengan kesadaran itu, kita mengubah emosi menjadi kebijaksanaan. Segampang itu memang. Tapi harus dilatih tiap detik. Apa yang muncul disadari. Jangan dianalisis ya, cukup disadari. Ini gaya Zen memang. Apapun yang muncul di pikiran, di emosi, mungkin ada luka di badan, disadari. Tapi jangan dianalisis. Misalnya, kecewa muncul, kayak tadi, proyek gagal, saya kecewa. Tapi saya sadar bahwa saya kecewa, karena udah latihan ya, udah belajar sama Gautama, Nagarjuna, Bodhidharma, udah belajar sama Huineng, belajar sama Zen Master, macam-macam lah, kan saya belajar macam-macam juga. Saya
ketika ada yang muncul saya sadar. Nah, jangan dianalisis kecewanya, cukup aja disadari aja, kayak gendong bayi gitu, pelan-pelan. Kebanyakan orang begini, oh saya gagal, mungkin saya kurang berbuat baik ya, kurang sedekah mungkin, makanya saya sial. Nah, itu sudah penderitaan itu. Jadi sudah memberi cerita pada pengalaman gitu ya. Atau, duh, proyek saya gagal. Mungkin saya harus ruat dulu gitu ya. Orang Jawa kalau ke Bali, mungkin saya harus melukat dulu ke pura ya, dibersihkan dari segala noda dosa supaya saya tidak sial. Nah, itu penderitaan muncul. Kenapa? Karena ada analisis, ada dualisme di situ. Tapi kalau hanya kecewa, sadar. Hanya marah, sadar. Hanya resah, sadar. Hanya takut, sadar. Di situ ada kebijaksanaan. Ada lumpur dan lotus ya. Kesadaran adalah kunci. Makanya keresahan adalah kunci, karena tanpa keresahan, kesadaran tidak akan tampil ke depan. Nah, ini harus dilatih terus-menerus. Dan memang butuh waktu agak lama supaya kita bisa sungguh terampil ya. Awal-awal mungkin berat ya. Misalnya kemarahan. Biasanya kan orang zaman sekarang tuh kalau nggak marah takut, dah itu aja dua itu. Kemarahan. Oh, udah sadarin, tapi kok masih marah ya Pak Reza ya? Ya namanya juga baru awal latihan, nanti lama-lama bisa. Ini baru beban 5 kilo nih, santai dulu lah. 5 kilo keberatan, ini baru 3 kilo nih, 3 kilo. Tapi kenapa latih terus? Otot kesadaran dilatih sehingga nanti pada satu titik kita jadi terampil. Ada apa sadar, lalu sadar, hilang, sadar, hilang. Lebih cepat, lebih terampil. Nggak butuh waktu terlalu banyak gitu ya. Saya itu kan dulu suka berantem di jalan ya. Jadi sebelum belajar macam-macam ini kan, mungkin ini ya, penuh dengan amarah ya, gitu ya. Keserempet di jalan berantem, disalip berantem. Zaman-zaman gondrong waktu kuliah lah. Dan saya itu kalau habis berantem itu, misalnya pukul-pukulan jalan gitu, itu ke bawahnya lama itu. Saya bahkan jadi takut melewati jalan itu lagi, takut dikepung sama teman-temannya gitu-gitulah. Jadi itu berantemnya sebentar, tapi nggak enaknya tuh bisa 2-3 minggu gitu, kadang-kadang sebulan gitu. Akhirnya waktu itu kan ya, karena waktu itu belum belajar begini-begini, jadi ya nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Saya konser karaoke kayak atau apa, cari distraksi lah gitu, supaya tidak perlu merasakan ini gitu. Dan kadang-kadang malah jadi trauma ya. Trauma itu kan bisa tahunan ya. Tapi waktu itu karena memang tidak ada ilmunya, tidak ngerti. Tapi setelah belajar, oh sekarang saya sadar, paling sehari lah, nggak lama. Ini aja udah lumayan enak dibanding tadi siang ya, ketika mendengar berita gagalnya proyek gitu. Ya sore udah enakan, udah bisa jalan-jalan, karena udah sadar, ada kesadaran muncul di situ, ada kebijaksanaan lahir di situ. Dan sekali lagi semua orang bisa melakukannya. By suffering injustice, you enter the path. Gitu. Mengalami ketidakadilan atau yang kita persepsi sebagai ketidakadilan ya. Dan kemudian kita menerimanya, kita sadar atasnya, kita memasuki jalan pencerahan. Oke, ini juga paragraf yang menarik ya. Ini mirip Nagarjuna sebenarnya. Segala fenomena itu kosong, tidak ada hal yang layak untuk diinginkan. Ketidakberuntungan itu bergantian saja dengan kemakmuran gitu. Jadi kadang untung, kadang buntung, kadang sial, kadang untung, kadang sukses, kadang gagal. Itu cuma ganti, kadang senang, kadang susah. Karena semuanya memang itu tarian perubahan tanpa henti ya. Dan tidak ada yang layak untuk diinginkan atau dijadikan obsesi mungkin ya. Ingin dicengkram gitu. Ini juga mengajarkan ke saya juga. Ya kayak tadi ya, kembali karena mungkin peristiwanya baru tadi siang, jadi masih jadi objek kajian yang menarik. Kegagalan proyek. Itu menyadari bahwa ya memang
tidak ada yang bisa kita kejar gitu ya. Ini semua tarian kekosongan penuh ketidakpastian. Gitu. Maka jangan terlalu obsesi gitu ya. Apalagi ya kan kita manusia abad 21 dididik untuk maju, kamu bisa. Kalau kamu law of attraction, kalau kamu yakin kamu bisa, maka jadi kamu bisa gitu. Itu omong kosong terbesar yang pernah saya dengar karena saya kalau dengar motivator ya ampun. Tapi yang gitu yang laku ya. Kalau bikin seminar tuh bisa ribuan orang berkumpul ya. Kalau ngajar Nagarjuna ya ampun. Terakhir tinggal 24, itu pun yang on paling 5 atau 6 gitu ya. Ya tapi memang saya selalu bilang kok, ini memang lagi zamannya kok. Memang ini lagi zamannya di mana yang memuaskan hasrat kerakusan itu laku berat. Tapi yang mengajarkan dunia sebagaimana adanya itu ya sama teman-teman aja lah, nongkrong di warung gitu ya. Ya, jadi ya ini Bodhidharma seperti terinspirasi dengan Nagarjuna ya, bahwa segala sesuatu itu kosong dari inti yang permanen, inti yang kekal. Kalau kita ingin mengejar itu tuh seperti mengejar angin ya. Sampai kiamat juga nggak bakal dapet, akhirnya kita frustasi ya. Kan sebenarnya manusia inginkan itu kan bahagia ya. Tapi seringkali kita mencari di tempat-tempat yang salah. Misalnya, saya bahagia jika saya punya uang 200 miliar. Banyak orang berpikir begitu soal. Di Bali juga. Saya baru bahagia kalau saya punya guest house, punya hotel. Karena kan kalau punya hotel di Bali itu bersih aja 100 juta masuk kali ya, gitu ya. Serius. Apalagi sebelum COVID kemarin itu punya satu hotel kecil aja di Kute gitu ya. Di Seminyak itu ya ampun. Itu yang namanya duit itu, saya punya teman soalnya di daerah, ada orangnya ngasih di sini gitu ya, gitulah, di daerah Sanur gitu punya guest house gitu, itu sebulan itu merem aja itu 600 juta 200 juta masuk ya, bersih loh, setelah bayar pajak, setelah ini bayar karyawan, bayar maintenance 600 juta 200 juta sebulan, itu dia cuma bangun doang habis sudah. Maka ikat pinggangnya Louis Vuitton yang satu lapis itu 30 juta gitu, itu merem. Sultan-sultan yang kemarin ditangkapin mah nggak jelas, ini Sultan Bali itu gimana ceritanya ya. Gitu. Jadi ya tapi begitu setelah COVID ya hancur-hancuran kemarin dia, ya itulah, karena saya pikir ya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari COVID ya. Suffering injustice yang terdepat, banyak orang Bali yang entering debat gara-gara COVID kemarin. Jadi saya bahagia kalau saya dapat uang itu banyak, tapi seringkali untuk dapat uang banyak kita harus stres dulu, harus korupsi dulu, begitu dapat uang banyak akhirnya kebingungan karena uangnya begitu banyak akhirnya pusing dan akhirnya mulai belanja macam-macam, mulai muncul entanglement ya, kelekatan pada hidup mewah. Saya ingat teman saya itu yang, semoga dia nggak ada di sini, dia marah lagi ya, kan nggak nyebut nama ya, udah deh ya, resiko gitu. Jadi intinya gitulah. Terus kita berpikir kita bahagia kalau sudah menjadi tokoh, menjadi menteri, atau menjadi wakil menteri, atau menjadi apa kayak anggota DPR, atau legislatif, yudikatif, dan if lainnya gitu ya. Tapi ya semua ini ya, orang-orang itu buat Bodhidharma ya itu seperti mengejar angin. Kamu mengejar kebahagiaan di tempat yang salah itu seperti mengejar angin, nggak bakal dapet. Yang ada adalah malah semakin frustasi. Semakin banyak tanggung jawab yang mesti dikerjain, semakin kegelisahan muncul gitu ya. Saya yakin Pak Jokowi itu stres tinggi sekali. Banyak sekali yang mesti diputuskan dalam hitungan detik, hitungan menit gitu ya. Itu high pressure job. Gitu. Nah, saya pikir orang jadi presiden Indonesia itu punya keinginan untuk menderita kali ya gitu. Tapi kalau pada pilpres 2020 pada heboh gitu. Jadi presiden itu ya ampun banyak sekali. Apalagi sekarang salah dikit diserang, salah dikit oposisi ceret. Kok ada yang mau ya jadi presiden? Karena saya mikir deh.
enakan punya rumah kecil jadi petani, nanam terong, tomat, tua meninggal. Pada mau jadi pasien bingung. Nah, kalau kita bisa memahami ini ya, bahwa ketika kita mencari kebahagiaan di benda-benda material yang ada di luar itu, yang berubah terus gitu ya, kita memahami itu, kita mengalami pencerahan. Akhirnya kita berhenti mengejar keluar dan melihat ke dalam. Gitu. Itu yang saya alami sore ini sebenarnya. Itu kayak diingetin, iya loh, apa sih yang lo cari dengan proyek-proyek ini gitu ya, duit, apa sih kepuasan batin, kebahagiaan. Lihat ke dalam aja gitu ya. Lihat ke dalam, iya akhirnya hening tadi sempat sebelum ngasih kuliah sempat sadana sebentar gitu ya, biar centering lagi gitu. Dan memang itu belajar terus ya. Oke, ini waktunya, wah udah lewat kan, bener kan? Gimana Pem? Lanjut aja. Ya, kayaknya lanjut aja deh. Besok Sampai libur seperempat soalnya ya? ya. Sampai 8 seperempat. Iya, iya, iya. Kayaknya penggemar setia sih isinya di sini. Begitu ya. Eh, temen gue cerita, gue online tapi gue sambil masak, gue nggak tahu lo ngomong apa sih ya. Tadi malam katanya. gue masuk kok gitu, tapi gue nggak dengerin, gue sambil masak. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke, paragraf berikutnya. Mencoba menemukan Buddha atau pencerahan itu seperti menggenggam ruang, space ya. Menggenggam ruang, space. Dan ruang itu kan tidak ada nama dan tidak ada bentuknya. Namanya juga ruang nih, ruang, nggak ada. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil atau diletakkan. Ruang, space, dan tidak bisa ditangkap. Di luar dari batin kita ini, kita tidak bisa melihat Buddha ya. Buddha itu hakikat yang sadar ya. Jadi Buddha itu bukan, ini mungkin kesalahan terbesar ya. Sebenarnya tidak boleh menaruh Buddha itu ya, patung Buddha orang lagi duduk. Itu adalah patung Gautama ya, bukan Buddha. Buddha itu tidak bisa digambarkan. Buddha itu hakikat batin yang sadar, tercerahkan. Itu tidak ada bentuk. Makanya menyamakan Buddha dengan patung Gautama itu kesalahan besar. Saya selalu bilang, itu ada patung Gautama, bukan patung Buddha. Buddha tidak bisa dibuat patung. Kita semua punya Buddha di dalam diri ya. Hakikat batin yang sadar itu semua punya. Jadi ya itu mungkin karena sudah branding ya, kayak semua hotel di Bali itu semua ada patung Gautama ya, dan itu disebut Buddha gitu ya. Kalau di Jerman tuh sampai bar, rumah bordil semua ada patung Buddha ya, saya juga heran, tapi oke lah. Memang lagi tren kan sekarang. Iya, mau ke karaoke, mau ke mana semua patung Buddha, patung Gautama. Lanjut Nagarjuna, tukar-tukar mulu. Bodhidharma bilang Buddha adalah hasil dari batin kita. Jadi mencari Buddha itu tidak bisa di luar. Kenapa kita mencari Buddha di luar? Bego itu namanya. Artinya gini, kalau ingin tercerahkan, kalau ingin terbebas dari duka, dari samsara itu artinya sesuatu yang berulang ya. Kalau saya nyebutnya mungkin kebodohan yang berulang lagi, kan jatuh di lubang yang sama itu samsara. Terjadi lagi gitu. Saya punya teman SD namanya Nanda, ini tahu betul saya sering samsara juga nih. Keulang lagi gitu. Jadi ya kalau kita mengejar keluar itu, kita terjebak dalam lingkaran samsara tadi ya nggak bisa gitu. Terjebak dalam duka. Tapi kalau kita melihat ke dalam gitu ya, batin kita ini adalah Buddha. Dan ini adalah pencerahan gitu ya. Pencerahan itu artinya melihat ke dalam dan menghayatinya. Kok kayaknya ribet banget? Enggak, sebenarnya sederhana nih. Ada sesuatu di dalam diri saya yang melihat jari saya. Yang tahu bahwa jari saya ini ada. Bukan otak, bukan saraf. Mayat punya otak dan punya saraf ya, tapi tidak ada energi yang menggerakkannya gitu. Nah, apa yang energi yang menggerakkannya? Itu adalah hakikat kesadaran saya. Just know.
knowingness gitu ya. Nah, ini yang ingin ditunjuk oleh Bodhidharma. Dan dia tidak ada bentuk seperti ruang gitu ya, ruang di dalam ruang sadar di dalam batin kita yang tahu, oh ada jari, pakai lagi ada, oh ada baterai, oh ada wireless microphone, headphone, oh ada remote TV, jadi ada baterai, oh ada di dalam batin kita yang tahu, oh ada baterai, oh ada remote. Nah, yang tahu ini adalah kesadaran yang selalu tercerahkan itu. Apalagi obat penangkal nyamuk, tidak menganalisis, tidak membuat dualistik gitu ya, tapi dia sadar aja, oh ada rasa kecewa, saya mulai aus nih, oh ada perasaan aus, ada sesuatu yang tahu, yang sadar di dalam batin kita. Nah inilah yang disebut sebagai pencerahan, kesadaran tercerahan atau Buddha, bukan patung ya, bukan gambar ya, tapi Buddha dalam arti sesungguhnya kesadaran yang selalu sadar, yang selalu on, selalu nyala. Yang tadi nyalain AC karena mulai panas, saya sadar bahwa saya mulai kepanasan gitu ya. Nah, inilah tadi hakikat yang tercerahkan itu. Saya mau ganti ini, gimana caranya ya? Nah, kesadaran tadi Buddha dalam diri kita yang disebut sebagai diri sejati, true self. Sekali lagi, tidak sulit. Lihat ada remote kan? Nah, ada sesuatu di dalam diri kita yang melihat remote, yang sadar ada remote. Nah, itu. Ada baterai kan? Ada sesuatu dalam diri kita yang melihat baterai. Nah, kesadaran ini adalah diri sejati kita. Dan Bodhidharma bilang, ini seperti ruang, seperti cermin. Dia memantulkan semua sebagaimana adanya ya. Tidak nambahin, tidak ngurangin. Dia hanya sadar. Dan ini ada di dalam. Kalau kita bisa menyadarinya, menyadari kesadaran. Nah, ini mulai agak repetisi ya. Menyadari kesadaran itu ya. Menyadari tadi ada sesuatu yang melihat dari kemarin baterai mulu, kasihan baterainya gitu. Obat nyamuk gitu ya. Obat nyamuk dengan menutup brand karena takutnya promosi gitu kan. Ada sesuatu yang menyadari ini ya. Ini yang disebut diri sejati. Nah, kalau kita bisa mengenali itu, akrab dengan itu, kita tercerahkan. Itu kata Bodhidharma. Artinya apa? Kita akan menemukan kebahagiaan, kita akan menemukan kedamaian, kita akan menemukan keseimbangan, kita akan terhindar dari keresahan, dari penderitaan, dari duka. Kenapa? Karena kesadaran ini tidak berada di dalam waktu. Dia berada sebelum waktu. Nah, kesadaran, karena waktu itu kan terkait dengan pikiran ya. Ketika kita mikir ada waktu gitu. Ketika kita mulai berpikir sesuatu, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan, karena ada analisis. Misalnya, habis seminar saya mau makan sate, itu sudah siap. Nah ini ada analisis, saya masuk dalam waktu. Lalu ada rencana, ada tegangan gitu ya. Tapi kalau saya tidak mikir, saya hanya sadar. Hanya sadar, just aware, hanya sadar, tidak ada waktu, tidak ada penderitaan, tidak ada duka. Dan semua bisa ditemukan di dalam, melihat ke dalam, melihat hakikat batin yang sadar tadi. Sekali lagi, ini bukan ajaran mistik yang wah sangat mendalam, ajaran rahasia yang membuat otak pecah. Nah, ini adalah ajaran goblok. Bukan seperti kemarin ya. Kemarin itu gila. Kalau hari ini super goblok. Tidak perlu mikir macam-macam. Sadar tok. Mungkin kata eling ya. Eling kalau Jawa ya. Eling itu ingat. Tapi sadar tok.
Jadi Gautama sangat sistematis, Nagarjuna sangat filosofis. Hari ini kita goblok-goblokan ya, hari ini. Karena Bodhidharma memang gampang banget. Coba baca bukunya deh. Gampang, nggak kayak Nagarjuna ya. Ada baterai, sadar. Oke. Ada remote, sadar. Oke. Ada obat nyamuk, sadar. Oke. Nah, apa yang sadar? Itu Buddha. Gampang tuh. Sudah tercerahkan 3 miliar Buddha. Kalau 3 miliar dapat 50 peserta ya susah katanya gitu. Nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Siapa tahu nanti taruh di YouTube jadi viral gitu ya. Nggak mungkin sih kayaknya. Kecuali yang ditambahkan 10 cara menjadi kaya, itu baru bisa viral. Kalau 10 cara menjadi tercerahkan ya yang baca paling para pertapa ya. Para pertapa atau orang-orang yang sudah mencari kebijaksanaan, kan jarang kan orang kayak gitu. Oke, jadi paragraf berikutnya. Nah, ini jelas untuk menemukan Buddha. Sekali lagi, Buddha itu bukan orang duduk, itu patung Gautama, bukan Buddha. Buddha itu hakikat kesadaran. To find Buddha, untuk menemukan Buddha, kamu hanya perlu melihat hakikat dirimu tadi, kesadaran tadi. Hakikat dirimu adalah Buddha, dan Buddha itu selalu bebas, tidak ada pikir, tidak ada kekhawatiran. Lah orang nggak ada pikiran, gimana mau bikin rencana? Sekali lagi ya, lihat baterai. Lihat remote. Sadar kan ada remote, ada baterai. Sadar ada obat nyamuk. Ada penderitaan nggak? Ada rencana, ada kekhawatiran? Nggak ada, bersih seperti cermin, seperti ruang, clear like space, clear like mirror. Jika kamu tidak melihat hakikat dirimu tadi, dan kemudian kamu muter-muter cari di luar gitu ya, kamu tidak akan mencapai pencerahan. Nah, artinya mencari kebahagiaan di luar ya. Oh, saya bahagia kalau saya punya duit. Oh, saya bahagia kalau saya punya power, kekuasaan. Saya bahagia kalau saya punya nama baik, nama besar. Itu seperti anjing yang mengejar ekornya sendiri ya. Putar, samsara. Tidak ada pencerahan. Tidak ada keseimbangan, tidak ada kebijaksanaan. Sesungguhnya tidak ada yang ditemukan. There is nothing to find. Tidak ada yang perlu ditemukan. Apa yang diajarkan Gautama dan Nagarjuna itu seperti tipuan-tipuan saja. Placebo, istilahnya. Placebo, obat palsu. Yang sebenarnya untuk orang yang tidak pernah sakit. Ya, ada masternya Tibetan namanya Dzongsa Rinpoche, dia bilang seluruh ajaran Dharma, filsafat Asia itu placebo. Obat tipuan untuk orang yang sebenarnya tidak pernah sakit. Cuma karena dia pura-pura sakit, maka dia perlu placebo, jadi obat palsu gitu ya. Supaya minum obat lalu berasa sembuh. Nah, tapi memang untuk mencapai pemahaman yang goblok ini, sesederhana ini, kita butuh guru, kalau nggak ngerti tadi. Butuh orang yang nunjukin bahwa di lemarimu ada deposito 40 miliar. Gitu. Kalau nggak ada yang nunjukin, kita nggak tahu kita punya 40 miliar. Jadi sekali lagi, apa yang penting? Lihat ke dalam, kenali kesadaran. Ada sesuatu di dalam diri kita yang melihat baterai. Ada sesuatu di dalam diri kita yang melihat remote. Ada sesuatu dalam diri kita yang melihat obat nyamuk. Nah, kesadaran itu yang melihat itu. Itu aja. Dah, gampang selesai. Semua tercerahkan. Haleluya, salah. Kenapa jadi haleluya gitu? Karena memang tadi konsepnya Bodhidharma, semua orang itu sudah tercerahkan, cuma lupa. Nah, fungsi dia ngingetin aja. Atau nggak tahu, fungsi dia ngasih tahu. Sadar. Kalau kata Bante Panyavara itu temannya Dimas, dengan segala hormat Bante, sadar penuh. Jadi apapun yang muncul sadar. Karena kesadaran itu adalah kebijaksanaan. Di dalam kesadaran
Tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian, tidak ada harapan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada pikiran, tidak ada harapan, tidak ada waktu. Di dalam kesadaran tidak ada waktu. Makanya tidak ada duka. Saya ngejelasinnya saya tercerahkan nih. Tiba-tiba tok gitu ya. Oh iya. Tidak ada kekecewaan, seolah-olah waktu berhenti. Oke, ini komentar saya. Jadi batin kita adalah Buddha. Batin yang sadar ini adalah Buddha. Dan Buddha adalah kesadaran dan pencerahan. Udah, selesai itu semua. Itu intinya Bodhidharma. Dan kalau kita sudah mencapai ini, kita bebas dari waktu, dari duka, dari penderitaan, dari resah. Kan tadi kan tesis pertama ya. Duka adalah segala hal yang berada di dalam waktu. Jangan cari di luar. Sekali lagi, jangan cari kebahagiaan di luar diri. Itu buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang energi, dan sia-sia. Nggak percaya, silahkan dicoba. Kebahagiaan yang ada di luar diri, itu sementara sifatnya dan biasanya berakhir dengan ketidakpuasan. Gitu ya. Salah satu mimpi saya adalah naik motor Harley Davidson. Saya pikir dengan naik motor Harley saya bahagia. Akhirnya beli satu Harley, ngocok tabungan lah ya, gitu. Beli Harley. Ya ampun, mahalnya, pajaknya, bensinnya, olinya, nggak bisa naik malam-malam, dilempar tetangga karena knalpotnya buset deh, gitu ya. Harus dipakai jam 8 ke atas. Lah jam 8 ke atas di Jakarta, naik Harley, kagak bisa jalan, macet, penderitaan muncul. Akhirnya dijual. Ya, lumayan lah harganya, nggak terlalu bokeh-bokeh amat lah. Tapi itu pelajaran berharga buat saya. Saya punya mimpi, kalau saya dapatnya saya bahagia. Begitu dapat bukannya bahagia ya, malah samsara dan duka ya. Reza, kita 5 menit lagi, oke ya? Oh iya, siap. Kalau Ya. kita berada di dalam waktu soalnya ya, saya lupa. Iya nih, mengganggu kebahagiaan ya. Ini sudah tercerahkan soalnya, jadi bisa setahun nih ngomong terus ini. Gagal. Oke, jadi ini sangat dekat dan sangat halus ya, dan sangat valid. Tapi sebenarnya gampang ya. Yang lihat baterai, tadi yang lihat macam-macam tadi. Yang melihat saya ini loh, ada sesuatu di dalam diri teman-teman yang melihat saya ini, bukan otak, bukan mata. Mayat punya mata tapi tidak melihat. Mayat punya otak tapi tidak berpikir. Ada sesuatu yang itu disebut mind, batin, dan batin itu adalah Buddha. Kesadaran yang tercerahkan. Stay di situ. Sadar, nggak usah mikir, nggak usah analisis, sadar. Mikir seperlunya aja, maksudnya jangan nggak mikir juga, nanti nggak bisa kerja. Jadi seperlunya. Ini yang disebut, jadi Buddha, diri sejati, hakikat tercerahkan itu sama, itu sinonim aja. Dan itu terjadi sebelum pikiran, sebelum konsep, sebelum waktu, saat ke saat dikenali. Jadi kita latihannya sederhana. Di sela-sela waktu sadar, saya lagi ngapain, apa yang saya pikirin, itu aja. Mungkin yang kedua kali, kita lagi di mana gitu, lagi naik mobil, naik motor, jalan kaki, sadar apa yang saya pikirin. Dah, besok jalan lagi. Jadi diingat lagi, oh ya bisa sadar. Nanti lama-lama itu jadi kebiasaan dan lama-lama lebih panjang ya ingatnya. Sadarnya lebih lama. Dan terciptalah sebuah habit baru, habit keseimbangan ya, keseimbangan batin. Nah, at every moment where language can go, that's your mind. Tadi, batin kita sebelum pikiran, sebelum waktu, dia hanya sadar, tidak ada bahasa, tidak ada konsep. Di dalam tradisi Zen, ini Zen ya, karena Bodhidharma adalah bapaknya Zen. Ada teknik-teknik yang bisa dipakai untuk memotong pikiran, seperti bertanya ke dalam diri sendiri. Siapa aku sebelum ibuku lahir? Mampus jawabnya. Gimana jawabnya aja coba? Ibumu aja belum lahir, siapa gue gitu ya? Nah, pertanyaan itu seperti pikiran itu stop. Setelah kamu mati, siapa ini yang mendengar dan melihat?
Ayo dijawab. Nggak bisa dijawab. Mentok. Nah, ini model-model yang dikembangkan oleh para Zen Master setelah Bodhidharma untuk menghentikan pikiran. Supaya batinnya nyala, kesadarannya nyala. Nah, kalau sudah sampai level ini, seperti Nagarjuna kemarin, kita nggak perlu nyembah siapapun dan nggak perlu menghina siapapun. Those who worship don't know, those who know don't worship. Karena kalau kita udah tahu bahwa segala ini semua adalah makhluk tercerahkan, termasuk saya tercerahkan, Pem juga, Dr. Rogatus juga, Nurudin juga, ya, udah pada tunjuk tangan nih. Oh, mau nanya ceritanya. Kira-kira mau interupsi. Nanti mic-nya mati. Oh, enggak. Those who know. Kalau udah tahu, kita mau nyembah siapa? Kita sama-sama Buddha kok. Saling menghargai aja. Dan tidak ada yang disembah, tidak ada yang dihina. Jadi ya itu, hidup dari dalam batin. Sadar, menyadari kesadaran. Ini semua kegiatan kita itu bisa menjadi latihan untuk kesadaran. Makanya kan konsep mindful living itu. Tapi dasarnya jauh lebih filosofis. Selain kita sadar, kita harus juga mengenali kesadaran tadi, menyadari kesadaran. Itu agak ribet, mengenali kesadaran. Sesuatu yang sedang melihat saya ini loh. Coba dikenali. Bukan sesuatu yang rumit kok. Menyadari bahwa saya sadar bahwa saya sadar. Itu loh. Selesai. Maka jangan takut dengan penderitaan, selama ada kesadaran, semua baik-baik saja. Jangan takut dengan keresahan, selama ada kesadaran, semua akan baik-baik saja. Bahkan sebaliknya, justru dengan adanya keresahan, dengan adanya duka, dengan adanya penderitaan, digabung dengan kesadaran, itu akan jauh lebih cepat kita mengenali diri kita yang sebenarnya. Selalu tercerahkan, selalu damai, selalu bahagia, selalu seimbang. Habis itu terserah mau ngapain, mau kerja, mau tidur, mau masuk jadi pertapa, silakan pilih jalan masing-masing. Ya kira-kira itu dari saya. Sorry Pem, kelamaan. Oke.